tahun, minimal 8 sasi. Ya. Kenapa ini dilakukan? Karena memang pilkada itu melibatkan banyak orang, berjuta-juta orang yang terlibat, bermiliar-miliar uang yang kemudian harus dikeluarkan untuk membiayai pilkada, sehingga prosesnya ini sangat panjang, gitu ya, bisa sampai kemudian satu tahun. Nah, kemudian lah di atas kan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi pada saat bulan Januari ini, gitu ya, dulu sudah mulai disusun tentang proses pelaksanaan pilkada ini, dan nanti akan berakhir, ya, dengan adanya penetapan calon terpilih dan pengesahan calon terpilih. Kapan penetapan calon terpilih? Ya kan Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Tapi 27 September November itu hari H, tetapi hari pencoblosan di TPS, sekaligus kemudian penghitungan atau rekapitulasi suara di TPS. Seharusnya itu maju ke tahapan rekapitulasi di tingkatan PPK atau di kecamatan, di kabupaten sareng di provinsi. Itu maksimal kaping 16 Desember. Berarti penginten di 27 dugi kaping 16 Desember itu kirang langkung sekitar 18 dintennya, gitu. Di hari H sampai kemudian penghitungan terakhir itu adalah 19 hari. Jadi pada tanggal 16 Desember, ya, terakhir KPU itu melakukan rekapitulasi. Ngetang suara partai anu di kecamatan anu sabaraha, calon anu di kecamatan anu sabaraha, calon anu di kecamatan anu sabaraha ditambahkan sadayana. Itu harus beres sampai dengan kaping 16 Desember. 16 Desember, ya, maju ke tahapan penetapan calon terpilih. Kirahayeun aya 2 skema, gitu ya. Upami aya sengketa di Mahkamah Konstitusi, ya, maka itu dilakukan heula sidang di Mahkamah Konstitusi sampai beres. Maksimalna sabaraha? Maksimalna kirang-kirang 45 dinten sidang di Mahkamah Konstitusi. Jadi saatosna kaping 16 KPU menetapkan hasil perolehan suara, ya. Kemudian ditunggu ya 5 dinten. Nah, ternyata 105 dinten teh aya calon anu mengajukan keberatan atau mengajukan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Maka dipending heula ku KPU teh, ya. Pengesahan calon terpilih teh, ya. Penetapan calon terpilih teh dipending heula, gitu ya. Sampai kemudian sidang di Mahkamah Konstitusi. Saatosna beres di Mahkamah Konstitusi, gitu ya, baru kemudian maksimal 5 dinten itu ditetapkan. Dengan catatan tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi yang berlanjut, dalam artian ketika kemudian permohonannya itu ditolak. Upami permohonan sengketana itu dikabulkan, biasa panjang deui waktosna teh, gitu ya. Contohnya naon? Ternyata berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi teh bahwa terdapat anu dan sebagainya, sehingga Mahkamah Konstitusi contohnya memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di kecamatan anu, penghitungan ulang di kecamatan anu, maksimal contoh 30 hari sudah dibacakan. Panjang deui gerangan kosan deui salami 30 dinten. Upami teu aya, ya, ditolak. Nah, berarti diputuskan oleh KPU, ya, 5 hari setelah penetapan. Setelah itu baru kemudian pengesahan calon terpilih
terpilih. Setelah pengesahan calon terpilih, maka dianggap beres ya proses pelaksanaan tahapan pilkada tersebut. Itu panjang ya rangkaian nanti. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, tahapan anu selanjutnya diangkatkan kamu diserang. Anu pertama pencalonan. Nah, ya pencalonan Bapak Ibu sekalian, berdasarkan rapat pleno KPU Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, ya, terdapat 4 calon yang sudah disahkan sebagai calon. Yang 1, 2, 3, dan 4 ya, beserta partai-partai pengusungnya. 1 ya, Acep Adan Ruhiat dengan gitaris sampai itu Dewi Natalia. Nomor 1 partai pengusungnya Partai Kebangkitan Bangsa. Nomor 2 JJ Wirabinata dengan Ronald Surapraja. Partai pengusungnya Partai PDI Perjuangan. Ketiga pasangan Ahmad Sehu dengan Ilham Habibie. Partai pengusungnya Partai P3, Partai Nasdem, dan Partai PKS. Kemudian yang keempat, yang terakhir, pasangan Deddy Mulyadi dengan pasangan Erwan dengan partai pengusungnya Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Partai Ridho dan sebagainya. Inilah ya calon-calon yang akan menjadi pilihan Bapak Ibu sekalian nanti pada tanggal 27 November. Nah, perlu Ibu-Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian ketahui juga teman, pencalonan ini mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 gitu ya. Namun setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 diantaranya adalah terkait dengan syarat pencalonan. Kami di Undang-Undang nomor 10 Bapak Ibu sadayana bahwa pasangan calon itu sudah didukung oleh minimal 20% gabungan partai politik anu gaduh suara di DPRD. Aya weh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60, maka diubah tidak 20% lagi, tapi disesuaikan dengan dengan proporsi perolehan suara yang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih. Di antaranya untuk provinsi yang di dalam DPT-nya lebih dari 15 juta maka genap persen suara dari perolehan pemilu 2024, sehingga muncul PKB bisa mencalonkan sendiri, PDI bisa mencalonkan sendiri, kemudian itu Nasdem, P3 dan PKS bisa mencalonkan sendiri. Kami yang putusan MK, ini belum tentu ada 4 pasangan calon. Tapi karena ada putusan MK, maka bisalah kemudian yang punya 10%, yang 7% itu untuk mencalonkan sendiri. Nah, inilah yang kemudian yang akan menjadi salah satu dari pilihan Bapak Ibu sekalian pada tanggal 27 November. Kemudian untuk Kabupaten Garut, Bapak Ibu sekalian, ya ini ada 2 kandidat. Yang pertama tadi ya dinyatakan juga oleh Ketua KPU, pasangan Dr. Helmi dengan Rayudi Lasminingrat dengan partai-partai pengusungnya ada PKS, P3, kemudian Perindo gitu ya gitu. Kemudian ada yang pasangan Pak Campur dengan Putri Karlina dengan pengusung Partai Golkar, PDI, Nasdem, PAN, Gerindra gitu ya dan sebagainya. Nah ini akan dicoblos bersamaan pada tanggal 27 November nanti. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti ya akan mendapatkan 2 kertas suara. Upami pemilu kemarin seberapa suara Bapak Ibu sekalian? 5 suara.
Kamarina 5 kertas suara sarang aragung gitu ya. Pas itu juga dengan orang yang sudah mencoblos karena memang berhalangan tetap. Jadi DPT itu penentuan siapa yang bisa memilih. Dan juga mungkin ada yang tidak terdaftar di DPT. Karena ya ketika saya dulu di KPU awal mas itu ternyata masih banyak orang yang belum daftar walaupun sudah dikonsep ayah itu gimana ya itu maka akhirnya untuk mereka yang tidak terdaftar dalam DPT itu bisa diberi pemilih tapi dengan menggunakan KTP bagi kita apa DPK istilahnya daftar pemilih khusus itu tidak boleh pindah ke sendiri tapi harus bisa memilih tempatnya sendiri atau di tempat domisilinya di TPS dan ada di tempat domisilinya itu mungkin yang seperti ini juga perlu disampaikan kalau banyak juga masih belum paham ada yang mau di DPT saya mau nyoblos padahal bisa nyoblos tapi dengan menggunakan KTP dan nyoblosan di TPS ya yang domisili ya RW-nya RW domisili kalau yang DPT yang ada dalam daftar DPT itu bisa pindah tapi dengan persyaratan tertentu contohnya ternyata pas waktu itu udah ada perencanaan bahwa pada tanggal 27 itu kita akan ada keperluan lain tempat itu bisa tapi harus H-30 sudah tertanggal nanti ada dari DPT tapi itu pun hati-hati kalau kita nyoblosnya di daerah Karawang ya itu hanya dari bos dulu saja saya nyoblos bupati saya mau Karawang dulu nih bupati kira Karawang nah kalau kita menggunakan DPT DPTD kita tidak bisa mencoblos bupatinya kita hanya memilih gubernurnya saja kecuali kalau pindah domisili kita minta KPM maka dia di sana bisa menggunakan DPK daftar pemilih khusus ya tergantung nanti apakah bisa nggak apakah sipil Garut menggunakan sipil Karawang kalau bisa menggunakan KTP dengan prinsip DPK daftar pemilih khusus yang menggunakan KTP jadi ada dua ya tapi saya yakin untuk kita lebih baik di Garut ya karena mungkin di Garut kita usaha di Garut mengharapkan ada kemajuan usaha kita ya mungkin dia juga pilih siapa bupati yang kita bisa pilih ya yang akan memajukan Garut dari usaha kita karena mungkin ada yang ikut apa debat ya sama bupati mungkin bisa menilai bagaimana calon bupati ya bisa kita yakini mereka bisa memajukan kita depan terutama berhubungan dengan produk produksi kita itu yang jadi apa pentingnya terus juga saya mohon ya kami mohon bahwa dalam beberapa kali kita melaksanakan pemilu atau pemilihan tidak ada yang tidak berlaku sebagai prinsip maling daerah wirang curang tidak daerah wirang ya kan nah saya yakin pemilihan sekarang yaitu untuk memilih gubernur dan wakil gubernur ya dan memilih bupati dan wakil bupati untuk Kabupaten Garut itu masyarakat sedikit mengalami kecewa. Kenapa? Ya mungkin tadi kalau ini kan ini merupakan keputusan MK ya memang ini KPU ya memang dari Jakarta bahwa pemilu dengan pemilihan tidak terlalu jauh. Nah ini apa gitu ada situ di masyarakat kita sering di bulan Februari tanggal 14 ke bulan November apalagi rencananya kan mau ditarik ke tanggal bulan September nah oleh karena itu mungkin kita juga seperti tadi memberikan motivasi untuk mereka agar ikut mencoblos sekarang itu udah banyak juga kita tidak bisa menyampingkan ya permasalahan yang muncul seperti adanya politik uang adanya kemudian sembako, adanya janji-janji dan sebagainya itu pasti muncul di masyarakat. Nah Bapak dan Ibu ini kami harapkan untuk bisa berpartisipasi juga di dalam pengawasan pemilu itu tadi sehingga pemilu itu betul-betul legitimasi betul-betul bersih ya ya kalau ada kecurangan tidak lebih dari 5% saya yakin tidak ada orang yang maju lurus sementara ini masih ada istilah apa tadi pembuatan kelahiran menentukan curhat
Ini sebuah permasalahan. Dan sehingga jadi memang kan jadi apa ya, jadi guyonan. Coba di TV suka ada, di apa atau di TikTok suka ada. Kalau pemilu di Anu diketahui setelah sekian hari, kalau pemilu di Anu bisa 3 hari. Namun di Indonesia memang dibuka sejarah bakal menang. Cari laksanakan lebih jauh bakal menang. Ini adalah merupakan sebuah bentuk bagi kita bahwa legitimasi pemilu di kita sebetulnya belum diberikan sepenuhnya di luar negeri. Karena kita bisa bekerja sendiri. Kenapa? Legitimasi pemilihan dan legitimasi pemilu itu akan akan mempengaruhi pada bagaimana partisipasi di luar negeri untuk modal dan sebagainya. Jadi kita berharap ya pemilu kita sekarang pemilu yang bersih, ya minimal tidak terlalu banyak penyelewengannya, kecurangannya, sehingga masyarakat datang ke TPS betul-betul langsung datang sendiri untuk berlaku semua, bebas silakan pihaknya mana sesuai dengan hati nurani. Ya, nah ini mohon disampaikan juga kepada rekan-rekan tambah siapapun, karena tadi kata Pak Iqbal juga, kalau kita maunya KPU Jawa Barat itu menjawab itu sedang di ruangan ya, semua memahami, tapi banyak kendala yang harus dijalani, sehingga iya kepentingannya sosialisasi. Jadi tolong dikasih. Jadi jangan sampai terjebak dengan politik, terjebak dengan janji-janji, tapi tidak paham semuanya. Kenapa? Bagaimana berpemilu semua suara sama, suara profesor dengan suara petani sama, suara profesor, suara menteri dengan suara guru bangunan sama. Nah, padahal ini sangat menentang pemerintahan daerah. Ya, seperti kita tahu, ada Dr. Helmi, ya, di nomor 2, ya, nomor 1 dengan Pak Yudi, Dr. Helmi dengan Pak Yudi, di nomor 3 ada Syakul Amin dengan Putri, terus untuk Jawa Baratnya ada 4, dan nomor 1-nya ada Adam, beliau pengalaman di DPR RI. Beliau itu 2 periode di DPR RI. Dia dari Cipasung, Tasik. Terus wakilnya Garut ya. Itu juga pernah di DPR RI menjadi PAW-nya Pak Cecep. Ya, Pak Cecep. Pak Cecep. Saya disebutkan nanti satu. Terus yang keduanya Pak JJ, itu JJ Wiryadinata itu kan mantan bupati ya, bupati 2 periode di Pangandaran. Wakilnya artis. Kedua nomor 3-nya itu saya itu ketua salah satu partai. Sementara telah berbincang sampai manfaat, dia manfaat tokoh dari. Dan nomor 4-nya Pak Deddy Mulyadi, beliau 2 kali menjabat sebagai bupati di Purwakarta, dan juga beliau 1 periode jadi anggota DPR dari partai yang dulu karena dia pindah partai. Wakilnya itu wakil Bupati Sumedang periode kemarin. Jadi sebenarnya dari tempat itu semua juga pernah mengalami hidup di dalam politik baik eksekutif maupun legislatif. Jadi mungkin hal ini perlu karena kadang-kadang tidak juga agak sulit ya mengetahui, sehingga kita terus tidak tahu siapa yang mencoba. Nah, untuk partisipasi Garut, saya sedikit koreksi. Sebenarnya untuk Garut kemarin untuk pemilihan kumpulan senuk fix 2018 ya, ketika memilih gubernur dan bupati, itu betul nggak salah partisipasinya di foto bersama tadi. Jadi Setelah itu hanya waktu pemilihan saya kemarin itu mungkin saya tidak terlalu panjang. terus Ada tim saya. Jadi tolong kita sosialisasikan dulu kepada masyarakat, kepada siapapun sambil ngobrol-ngobrol, sambil minum kopi ya. Kalau ada pertanyaan bagaimana? Yang penting bahwa pasti antis yang boleh memilih itu pertama memilih usia 15 tahun, walaupun belum 15 tahun itu sudah nikah atau pernah nikah, sudah jadi janda atau tidak. dia rekam video ujung baru materi 2 Dan tidak sedang dicabut hak pilih ya. Itu boleh. pakai komputer Datang di DPP,
ya, dan kalau bisa ditang, itu bisa langsung terus. Tapi kalau tidak terdaftar, kita gunakan jadi yang begini, saya mau terdaftar, ini aja. Jadi tadi yang masih ada, baik, maka dia hak, terus, walaupun dengan ketahuan. Untuk yang tidak, jangan sampai begini, saya mau tidak begini, ada perlu kata lain, urus dari sekarang. Jangan sampai dia hak pilih. Kalau hak pilihnya lewat kabupaten, itu berarti dia hanya bisa pilih satu gubernur saja. Dan kalau dia ada keperluan di satu kabupaten, masih tetap bisa pilih dua, baik gubernur maupun pasangan bupati. Kecuali kalau bilang provinsi Jawa Tengah, jadi ada Jawa Tengah, ya itu dia akan bisa pilih ya. Kayak ini gubernur kan, bupati. Jadi jangan sampai ada hak suara yang hilang, karena pemerintah pun memberikan kesempatan untuk tetap menggunakan bagaimanapun kondisinya. Ketika dia ada dalam DPT, maka dia hak untuk datang. Kalau tidak punya ada apa aturan untuk kita. Belum terdapat masih adalah terkait dengan isu money politik ya. Ini dari tahun ke tahun ini selalu ada, walaupun kemudian ini menjadi isu klasik secara bersama gitu ya. Tetapi sampai sekarang gitu ya, ini menjadi salah satu tantangan terbesar kita. Bagaimana kemudian proses pilkada ini jauh dari politik-politik yang transaksional gitu ya. Itu menjadi dua PR tantangan kita dalam proses pelaksanaan pilkada gitu ya, seperti itu. Pertanyaan kedua, ya. Apa harapan atas diselenggarakannya sosialisasi kepada harapannya ini kan yang pertama dengan adanya sosialisasi ini adalah peningkatan terhadap pendidikan politik di masyarakat gitu ya, sehingga di setiap lapisan masyarakat gitu ya itu paham terkait dengan hak-hak dan kewajiban mereka gitu ya, terutama menyangkut tentang proses demokrasi di Indonesia gitu ya, terutama dengan proses diadakannya pilkada ataupun pemilu. Kemudian yang kedua, harapannya diadakan sosialisasi ini diantaranya adalah untuk meningkatkan partisipasi gitu ya. Bagaimana partisipasi atau keterlibatan pemilih ini tinggi di pilkada ini gitu ya. Karena dari tahun-tahun sebelumnya kalau kita lihat gitu ya, partisipasi masyarakat di pilkada ini cenderung lebih sedikit lah dibanding dengan pemilu gitu ya. Kalau pemilu itu biasanya kemarin juga mencapai sekitar 80%. Tapi untuk gambaran pilkada tahun kemarin itu hanya di angka 70-an lah gitu ya. Nah, dengan adanya sosialisasi ini diharapkan ya orang-orang yang kemudian diundang ini menjadi agen gitu ya, untuk memasyarakatkan bahwa pada tanggal 27 ini ada pilkada gitu ya. Sehingga mereka mampu mengajak gitu ya, mulai dari kerabat terdekat, teman-teman seprofesi gitu ya, teman-teman yang ada di lingkungan gitu ya, dan saling mengingatkan bahwa tanggal 27 ini adalah proses dilakukannya pencoblosan untuk kepala daerah tingkat provinsi dan kepala daerah tingkat kabupaten, sehingga nanti angka partisipasi ini bisa meningkat dengan proses acara sosialisasi ini gitu ya. Mudah-mudahan mereka ini menjadi agen untuk mensosialisasikan atau memasyarakatkan pilkada di 2027 ini gitu ya. Pertanyaan terakhir Pak, ya. Apa pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat terkait pilkada tahun 2024? Pesan saya gitu ya, kepada seluruh masyarakat, mari kita sukseskan pilkada tanggal 27 November tahun 2024 ini. Jangan lupa kita semua datang ke TPS, memilih calon sesuai dengan kriteria masing-masing. Dan satu lagi, nikmati pilkada ini tanpa konflik gitu ya. Karena adanya perbedaan pilihan yang terjadi, biarlah itu terjadi, tapi jangan sampai kemudian terjadi konflik. Jadi kita mencoblos tanpa adanya konflik, tapi nikmati pilkada ini dengan riang gembira sebagai pesta kita bersama. Itu aja pesannya. Ya. Pertanyaan pertama Pak, apa tantangan terbesar dalam menyambut pilkada tahun 2024? Ya, tentunya tingkat partisipasi dan juga edukasi ya terkait minimnya informasi tentang pilkada. Tantangannya sih itu. Yang kedua,
apa harapan atas diselenggarakannya sosialisasi kali ini? Ya, karena memang kita ingin meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat ya di dalam konsentrasi Pilkada 2024 ini, maka sejujurnya dengan acara kegiatan ini adalah satu hal yang positif ya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkada 2024. Pertanyaan ketiga, apa pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat terkait Pilkada tahun 2024? Gunakan hak pilih Anda sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan keyakinan, sehingga pada akhirnya kita akan menghasilkan pemimpin yang bisa membawa arah perbaikan untuk pembangunan kabupaten maupun provinsi. Terima kasih. Ya.